Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sadaga dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen, DPR, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seseorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, di dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Yang kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 garis MPRS garing 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom, nasionalisme agama, dan komunisme. Demokrasi Pancasila dari 1966 sampai dengan sekarang adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dan musyawarah mufakat. Yang keenam,
persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.